Baik pendengar, pagi hari ini setelah kita mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, kita akan ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Sudah terhubung bersama kita Ustadz Ahmad Fauzi pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, tema kita pagi hari ini ialah ketenangan batin dengan subtema kemuliaan haji mabrur dalam kehidupan, benar Ustadz? Benar. Dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala sakinah fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman Nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik. Wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ada yang hari ini sudah menuju ke pasar, menuju ke masjid, menuju ke kantor. Kita berdoa semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pendengar setia RRI yang kebetulan hari ini masih di rumah, semoga hari ini selalu diberkahi dan dilancarkan serta disehatkan badannya, lahir batinnya. Mudah-mudahan selalu Allah lindungi dari bala dan bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini program Hikmah Pagi yang diadakan oleh RRI bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Topik yang akan disampaikan pada hari Kamis 16 April 2026 tentang ketenangan batin, subtema kemuliaan haji mabrur dalam kehidupan. Artinya, ini terkhusus bagi para jamaah khususnya Indonesia yang sebentar lagi akan berangkat
ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan juga bagi kita semua yang mungkin belum dikasih kesempatan untuk berangkat, semoga kelak akan menyusul mereka-mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Terutama yang kita berharap pahala dari haji mabrur, haji yang baik, haji yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis tentang haji mabrur yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. An Jabir radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-hajj al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birruhu? Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'ami wa tibul kalami wa fi riwayat li Ahmad wal Baihaqi it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Yang artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda mabrurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik. Itulah beberapa tanda seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur. Ada dua tanda yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, haji mabrur akan berdampak ketika seseorang itu memberikan makan kepada orang lain. Baik ketika berhaji, berada di Mekah atau Madinah, ataupun ketika dia sudah kembali ke Indonesia. Dan yang kedua adalah dia melontarkan perkataan yang baik. Dan ini sangat sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata-kata yang baik, atau jika tidak bisa, sebaiknya dia diam. Haji mabrur sangat didambakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena tujuan dari haji ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tidak diraih semudah yang kita bayangkan. Harus ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Karena haji mabrur ini menjadi amalan yang sangat utama yang bisa kita raih ketika kita masih di dunia.
tidak ada balasan kecuali surga. Maka orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya untuk berhaji. Tapi bagi kita yang mungkin belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita tidaklah bersedih hati. Ketika kita berdoa bisa jadi kita yang tidak berangkat, barangkali anak-anak kita yang akan berangkat dan mendoakan kita. Atau bisa jadi cucu kita yang akan berangkat kelak dan mendoakan kakek neneknya atau kita pribadi. Maka jangan bersedih hati bagi kita yang belum dikasih kesempatan. Cukup mengamalkan dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mendapat keutamaan haji mabrur. Apa itu? Memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, terutama di sekitar kita. Meskipun kita tidak pernah berhaji, kita juga mengamalkan perbuatan dari orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Di antaranya memberi makan, dan yang kedua, kita berkata-kata yang baik. Alangkah ruginya orang-orang yang telah berhaji, telah umroh, tetapi masih berkata-kata yang kotor, menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, menyakiti anaknya, menyakiti mertua atau orang tuanya, atau bahkan orang lain. Sungguh sangat merugi orang-orang yang sudah berhaji, sudah umroh, tetapi tidak mencerminkan dari amalan-amalan orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Maka lebih baik orang-orang yang hari ini memberikan makan kepada orang lain, serta yang menjaga perkataannya dengan perkataan-perkataan yang baik. Kita berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kesempatan kelak dari rezeki yang tak disangka-sangka. Kita bisa mendaftarkan diri walaupun memang di Indonesia waktu tunggu cukup lama. Terakhir kalau tidak salah ada sekitar 26 tahun masa tunggu haji reguler bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tetapi ya mudah-mudahan ada juga haji plus, di mana masa tunggunya lebih cepat, ada sekitar 5-9 tahun atau 6 tahun. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki, mendaftarkan diri, dan mendapatkan pahala dari haji mabrur dan mengamalkan amalan-amalan dari orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi Ya, hari ini sama-sama. Ustadz. Baik pendengar, usai sudah rangkaian hikmah pagi hari ini kita tutup dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.